Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dalam tutorial perancangan website e-commerce responsif berbasis PHP dan MySQL. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang modul bestseller, mulai dari cara menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas modul kategori, yaitu dimana kita akan dapat menambahkan atau mengubah atau menghapus kategori pada menu admin. Nah, seperti pada video sebelumnya, yaitu pada modul bestseller, pada baris pertama hingga ketujuh, itu merupakan file yang harus kita panggil dalam menggunakan atau masuk kepada halaman penambahan kategori, mulai dari pemanggilan config.php atau panggilan koneksi ke database, kemudian cek login, cek session, cek aksi tambah, kemudian setting. Nah, seperti pada video sebelumnya juga kita telah sedikit membahas tentang pada bagian-bagian HTML. Kemudian pada modul kategori kita akan merubah sedikit bagian, yaitu dalam penamaan modulnya, seperti contoh di sini tambah kategori baru, yang sebelumnya yaitu tambah bestseller baru. Jadi kita nanti bisa sesuaikan sesuai dengan halaman yang kita inginkan. Nah, contoh pada halaman kategori ini kita akan merubah pada konten atau section class kontennya. Kita memanggil yaitu PHP include kategori add form, yaitu kita memanggil form kategori untuk menambahkan data. Nah, kita lihat pada file kategori add form, yaitu kita dapat melihat di sini kita buat yaitu form input yang bernama dengan judul kategori dengan name judul cut dan ID judul cut. Nah, kemudian kita masuk kepada file kategori ada proses, yaitu di mana apabila form ini dieksekusi atau dijalankan atau ditekan, maka dia akan masuk kepada file kategori ada di proses.php. Kita lihat pada kategori ada di proses.php, yaitu di mana file yang berisi tentang proses penambahan data kategori ke database. Seperti pada video tutorial sebelumnya, yaitu modul bestseller, di mana kita harus memanggil beberapa file, yaitu mulai dari config.php, kemudian cek login.php, dan kemudian cek aksi tambah. Dan tentunya kita harus memulai session start pada baris pertama pembuka setelah tag pembuka PHP. Pada baris ke-6 yaitu kita membuat pernyataan bahwa jika tombol submit ditekan, yaitu bersumber dari form kategori ADD, yaitu tombol submit ini, maka dia akan memulai proses insert data ke database, yaitu dengan membuat nilai atau variabel atau value dari judul cut yang mengambil dari nilai judul cut melalui form input judul kategori itu di sini. Kemudian dia mengecek atau memulai proses pengecekan data apabila judul cut atau nama kategori telah terdaftar, maka dia akan memunculkan alert yaitu judul telah terdaftar, silakan pakai judul lain. Kemudian jika data yang dia masukkan itu masih belum tersimpan di database atau dalam kata lain tidak ditemukan, maka dia memulai proses insert data ke database, yaitu dengan kita membuat $SQL sama dengan proses insert database, yaitu insert into kategori buka kurung judul cut, yaitu mengambil dari field dari database, pada tepatnya tabel kategori dengan value atau nilai judul cut kita ambil dari sini. Kemudian memulai proses insert, yaitu jika database atau prosesnya berhasil dimasukkan ke database, maka dia akan memunculkan alert yaitu insert data berhasil. Klik OK untuk melanjutkan, yang nantinya akan mengembalikan atau meredirect ke halaman kategori list.php. Apabila mengalami masalah, maka dia akan memunculkan error.
Kemudian jika tombol tidak ditekan atau langsung tembak langsung, maka dia akan memunculkan alert juga, yaitu gak boleh tembak langsung, pencet dulu tombolnya. Kemudian kita masuk kepada kategori hapus.php, yaitu menu atau file yang berisi tentang perintah untuk menghapus data dari tabel kategori. Sebenarnya dalam modul yang telah saya siapkan, baik itu tambah, ubah, ataupun hapus data, dia akan mirip-mirip atau tidak jauh berbeda, kecuali apabila kita ingin menghapus data tersebut yang memiliki foto, maka dia akan ada penambahan query untuk menghapus fotonya. Berikut ini seperti ada file bestseller hapus.php, maka dia juga akan sama untuk proses penghapusan datanya. Oke, kita langsung masuk kepada kategori list.php. Nah, di sini juga sama, kita harus memanggil beberapa file yang digunakan untuk menampilkan data atau seseorang yang mengakses ke halaman kategori list, mulai dari config.php, cek login, cek session, setting, dan tanggal indo. Fungsi tanggal indo yaitu fungsi yang berguna untuk merubah tanggal menjadi format, seperti biasanya kan kalau dia tersimpan dalam database itu formatnya 02 garis miring atau strip minus, atau seperti berikut 02 strip 12 kemudian 2016. Nah, biasanya sih kita tidak menginginkan, atau bahkan biasanya yang tanpa sebelum diformat, maka dia akan lebih berubah seperti 2016 garis miring 02 nama bulannya kemudian tanggalnya. Nah, sebenarnya dengan cara penampilan data seperti ini sih nggak masalah, tapi kalau saya pribadi atau bahkan ada yang lebih menyukai pengubahan atau penampilan datanya menjadi 2 Mei 2015, maka dia akan lebih enak dilihat. Kemudian masuk kepada pemanggilan data tables, yaitu di mana kita akan memanggil plugin dari yang telah terintegrasi dengan admin LTE, yaitu menampilkan datanya menggunakan data tabel yang memiliki fungsi atau kelebihan pengurutan data, kemudian pencarian data, dan pembatasan halaman atau paging. Nah, kemudian kita lihat pada baris ke-52, yaitu kita menginclude file kategori list data.php. Kita lihat pada filenya, kita kembalikan dulu file yang telah kita ubah tadi pada kategori list, masuk ke kategori list data. Nah, di sini sudah saya siapkan juga, yaitu kita memanggil query atau perintah PHP untuk menampilkan data, semua data yang ada pada tabel kategori yang diurutkan berdasarkan ID card, kemudian ASC. ASC pada video sebelumnya juga telah saya bahas bahwa mengurutkan data berdasarkan nomor ABCD atau DCBA atau 1234 atau 4321. Kalau 4321 itu DSC, yaitu seperti ini. Nah, dia akan menampilkan data berdasarkan 4321, tapi kalau ASC dia akan menampilkan data dengan format 1234. Kemudian di sini kita membuat fungsi nomor, yaitu dengan $no sama dengan 1, dan jangan lupa tanda titik koma atau semikolon. Kemudian kita membuat pengecekan jika datanya ada atau lebih dari 0, maka dia akan memulai proses pengulangan data, yaitu dengan menggunakan fungsi while, yaitu $data menggunakan metode MySQL fetch array dengan result atau hasil berdasarkan pada baris ke-15. Kemudian dia akan mengecho atau menampilkan data mulai dari nomor, kemudian data mengambil value dari while, kemudian judul card yaitu dari nama field yang ada pada tabel kategori. Kemudian di sini juga ada ID card yang akan berguna untuk pada bagian aksi, yaitu untuk mengubah atau menghapus data. Nah, kita lihat pada di sini kita harus menyamakan antara kolom yang ada pada baris ke-6 sampai 8 ini dengan
kolom yang ada pada baris ke-22 sampai ke-31. Itu apabila kita lihat di sini satu kolom, kemudian di sini satu kolom juga, itu kolom kedua, kemudian di sini sebagai kolom ketiga, yaitu untuk atau yang berisi aksi untuk merubah data atau menghapus data. Apabila tidak sama jumlahnya, maka data tabel akan menampilkan error. Kemudian kita menutup value atau nilai nomor ini tadi pada baris ke-32 untuk menghentikan pengulangan nomornya. Apabila data tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan echo belum ada data. Kemudian kita masuk kepada kategori ubah.php. Sama seperti bestseller ubah.php, kita akan memanggil beberapa file mulai dari config, cek login, cek session, cek aksi ubah, dan setting. Nah, di sini kita akan memanggil data atau file dari kategori ubah form.php pada baris 34. Kita lihat pada kategori ubah form.php. Nah, di sini kita melihat bahwa kita mengambil nilai dulu atau data yang tersimpan pada database dengan ketentuan ID card, itu dimana kita memulai proses pencarian select all atau select bintang from kategori where ID card sama dengan $ID card. Itu ID card kita ambil melalui dari baris kedua. Kemudian pada baris ke-8 kita membuka atau membuat form action atau membuka form tag form, yaitu form action kategori ubah proses.php, yang dimana isinya tentang input kategori atau judul kategori yang dengan name judul card, kemudian ID judul card, dan value atau nilainya yang akan ditampilkan apabila kita merubah data, yaitu dengan $data mengambil nilai dari baris kelima, kemudian fill judul card pada tabel pada database, yaitu pada tabel kategori. Kemudian apabila seseorang ingin merubah data ini, maka dia akan masuk kepada kategori ubah proses.php. Kita lihat pada file kategori ubah proses.php. Di sini kita dapat melihat bahwa form pengubahan data ini atau file pengubah data ini sama seperti atau mirip seperti file bestseller ubah proses.php, di mana kita harus memanggilkan atau memanggil beberapa file, yaitu mulai dari config, cek login, dan cek aksi ubah. Beberapa file ini akan terus kita gunakan pada masing-masing eksekusi file atau masuk ke halaman tertentu. Kita memulai proses pengecekan. Jika tombol sama ditekan, maka dia akan memulai pembuatan atau pengambilan data value dari ID card, kemudian judul card, yang akan memulai proses pengambilan data, yaitu $SQL, ambil kategori set ID card mulai dari ID card pada baris ke-8, kemudian judul card pada baris ke-9. Nah, di sini ada perbedaan bahwa ID card ini berdasarkan atau kita gunakan atau kita ambil dari field yang ada pada tabel kategori. Kemudian judul cardnya juga merupakan field dari tabel kategori. Kemudian where atau berdasarkan ID card. Nah, ID card ini juga berdasarkan pada field yang ada pada tabel kategori. Kemudian jika proses berhasil, maka dia akan memunculkan alert update data berhasil. Apabila tidak, dia akan muncul error. Kemudian apabila dia langsung dia langsung menembak atau langsung eksekusi kategori ubah.proses.php, maka dia akan memunculkan gak boleh tembak langsung, maka pencet dulu tombol uploadnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial atau video modul kategori kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang modul subkategori. Oke, terima kasih.